Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Peristiwa blackout atau pemadaman listrik secara massal yang terjadi pada Minggu 4 Agustus 2019 lalu masih menyisakan sejumlah pertanyaan di mata publik, terutama mengenai penyebab dari putusnya atau mati listrik massal yang terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Apa sebetulnya penyebabnya? Benarkah karena ini gangguan transmisi, karena sabotase, atau karena pohon? Kami akan mengulasnya lebih jauh, termasuk nanti menanyakan lebih lanjut terkait dengan kompensasi yang akan diberikan kepada pelanggan yang terkena dampak mati listrik massal ini. Apakah cukup dengan kompensasi sesuai dengan peraturan yang diberikan, atau butuh kompensasi lebih melihat bagaimana kerugian yang ditimbulkan begitu masif akibat listrik mati ini. Kami akan mengulasnya terlebih dahulu. Kita akan lihat lagi kronologi yang terjadi pada tanggal 4 Agustus pada hari Minggu lalu ketika listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah ini listriknya padam hampir selama 12 jam atau di beberapa titik bahkan lebih. Kemudian dari PLN sempat mengatakan bahwa telah terjadi penyebab dari padamnya listrik ini karena adanya gangguan pada gas turbin 1-6 di pembangkit listrik tenaga uap Cilegon, Banten, dan pembangkit listrik tenaga gas turbin di Cilegon. Kemudian PLN meralatnya dengan menyebutkan bahwa penyebab matinya listrik adalah karena adanya gangguan pada sutet di Ungaran, Pemalang, Jawa Tengah. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2019 kita masih melihat bahwa masih ada sejumlah titik yang terkena pemadaman secara bergilir sebagai upaya normalisasi dari PLN. PLN kemudian pada tanggal 5 Agustus juga bertemu dengan Presiden Jokowi dan Presiden di situ meminta penjelasan kepada PLN apa sebetulnya penyebab. Tetapi yang lebih penting yang seharusnya dijawab oleh PLN adalah mengapa hal ini bisa terjadi dan mengapa penanganannya terkesan begitu lamban. Kita lihat sekarang bagaimana dampak mati listrik massal ini terhadap berbagai sektor. Kita akan lihat pertama, PLN sendiri mengatakan bahwa mati listrik massal ini mengakibatkan kerugian yang diderita PLN sebesar 90 miliar rupiah. Kemudian dari Aprindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia mengatakan ini kurang lebih sekitar 200 miliar rupiah yang diderita oleh perusahaan retail di Indonesia. Kemudian dari sektor telekomunikasi ada sekitar 100 miliar rupiah dan juga dari transportasi massal seperti MRT sekitar 500-an juta. Ini kami ralat pemirsa, ini bukan 100 miliar tetapi yang benar adalah sekitar 500-an juta kalkulasi untuk kerugiannya. Sementara KRL sekitar 100 miliar lebih, ada 240 perjalanan KRL yang terpaksa dibatalkan akibat mati listrik. Kemudian juga ada kerugian yang tentu saja kita rasakan sebagai warga biasa ketika kita ingin melakukan aktivitas sehari-hari di hari Minggu ataupun Senin, kita terkendala karena tidak ada listrik sama sekali sehingga itu menghambat mobilisasi dan juga kegiatan kita sehari-hari. Atas kerugian yang diderita oleh masyarakat secara luas tersebut, PLN menjanjikan kompensasi. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa kompensasi yang diberikan oleh PLN di sini bukanlah biaya ganti rugi, tetapi hanyalah pengurangan tagihan tarif listrik pada bulan berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 27 tahun 2017, ini sudah diatur untuk pelanggan kategori subsidi yang menerima subsidi akan dikurangi 20% dari biaya beban. Kemudian untuk mereka yang non-subsidi akan dikurangi sebesar 35%. Dan selanjutnya untuk pelanggan lainnya, untuk konsumen prabayar ada pengurangan tagihan yang disertakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Nah, pemberian kompensasi ini akan diberikan pada tagihan listrik pada bulan berikutnya. Sementara itu, yang banyak dipertanyakan adalah bagaimana dengan kerugian yang sudah dialami oleh pelaku industri, retail, UMKM, pabrik, manufaktur, dan sebagainya. Ini bukan saja persoalan bagaimana mengurangi tagihan listrik, tetapi bagaimana mengcover atau menutupi kerugian yang terlanjur diderita karena proses produksi yang tidak bisa berlangsung, aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya proses mati listrik secara massal. Dan PLN pada hari ini sudah mengkalkulasi dan mengatakan ada sekitar 22 juta pelanggan yang nantinya akan menerima ganti rugi atau lebih tepatnya kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik. Setelah dikalkulasi ada sekitar 800 miliar rupiah lebih
yang akan diberikan atau dikeluarkan oleh PLN untuk mengganti rugi. Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Joko Raharjo, mengatakan bahwa PLN berencana untuk memotong gaji karyawan PLN untuk menutupi besaran biaya kompensasi listrik yang mati secara massal. Nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut apakah betul demikian akan memotong gaji karyawan demi salah satunya menutupi anggaran mengganti kompensasi kerugian mati listrik ini. Nah, selanjutnya yang juga harus dijawab oleh PLN adalah pertanyaan Presiden Jokowi soal apakah PLN tidak mengkalkulasi, apakah PLN tidak memiliki contingency plan, backup plan ketika hal ini terjadi. Mengapa proses penanganan pemadaman listrik ini berjalan dengan lamban? Apakah betul ada proses atau salah urus dan juga maladministrasi yang dilakukan oleh PLN? Kami akan menjawabnya bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir. Yang pertama adalah bergabung dari luar studio, tepatnya nanti dari Hotel Borobudur, adalah Bapak Imade Suprateka, Eksekutif VP Corporate Communication PLN. Kemudian ada Bapak Sani Iskandar, Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat malam Pak Sani. Dan berikutnya juga ada Pak Laude Ida, anggota Ombudsman. Pak Laude, selamat malam. Selamat malam Mbak Zilvi. Kita kali ini akan membahas soal masih terkait dengan listrik. Apakah betul telah terjadi salah urus? Kami akan langsung menghubungi Bapak Made. Selamat malam Pak Made. Baik, kami akan mencoba terus untuk menghubungi Pak Made. Sekarang saya akan ke Pak Sani terlebih dahulu. Kalau tadi kita berbicara soal kerugian. Aprindo mengatakan sekitar 200 miliar, itu masih hitung-hitungan kasar, saya yakin. Bagaimana dengan Apindo? Apakah sudah ada laporan kerugian yang lebih real terkait dengan dampak mati listrik massal? Ya, secara hitung-hitungan pastinya memang belum. Soalnya memang tidak mudah menghitung kerugian, dan ini kerugian ini kan bukan cuma menyangkut nilai yang bisa dihitung secara material, namun perhitungan yang juga non material itu juga besar sekali. Ya, kalau material misalkan terhambatnya daripada proses produksi ya, sehingga output produk yang harusnya dihasilkan akhirnya terhambat. Ya, namun juga mungkin untuk sistem proses produksi yang juga sudah menggunakan teknologi tinggi, itu juga potensi untuk menimbulkan produk-produk yang cacat, ya, yang gagal, itu juga ada kerugian juga. Dan yang tadi saya sampaikan, yang non material ini yang besar karena seperti apa Pak non material? Non material ini keterlambatan daripada pengiriman daripada barang kita yang seharusnya sudah selesai diproduksi, dikirim, ya. Akhirnya shipment-nya jadi terlambat dan sebagainya, dan itu bisa menimbulkan potensi klaim dari buyer dan juga rasa percaya yang menurun gitu. Dan untuk menimbulkan kepercayaan itu kita butuh waktu, butuh ada kerugian upaya. Secara material dan non material yang tentu saja tidak bisa selalu hanya diukur dengan uang saja. Tetapi apakah proses ganti rugi yang diberikan PLN seperti tadi mengatakan akan memberikan kompensasi, tapi bentuknya sebetulnya adalah pengurangan tagihan listrik. Apakah itu cukup menurut Apindo? Ya, kalau kita bicara cukup pasti kan, karena ini kan pengurangan ini kan dari tagihan minimum atau biaya beban ya. Jadi diambil dari biaya minimum itu pun masih dikalikan 35%-nya. Berarti praktis kan tidak bisa mengcover daripada 100%. Kalau itu pun cuma dihitung dari sisi biaya rekening. Ya, namun sekali lagi kerugian itu kan ada kerugian daripada upah tenaga kerja yang sudah dibayar, daripada biaya-biaya solar yang kita pakai karena ada pengoperasian backup generator. Menghidupkan genset itu biaya lebih lagi Pak ya? Ya pasti. Ya, kemudian ya biaya-biaya yang memang kemudian terkait dengan kita harus membayar sistem logistik yang lebih mahal ya. Dan ini terutama memang untuk industri yang memang yang sangat sensitif ya. Tadi yang saya katakan yang mungkin yang high tech, namun juga yang misalkan menggunakan cold storage ya, di mana itu misalkan khususnya untuk produk-produk perikanan, peternakan, daging, wah itu bisa rusak gitu kan. Pergudangan Pak ya? Iya, pergudangan tapi yang pakai pendingin gitu. Ya, termasuk juga di kalangan sebetulnya ini yang mungkin belum terlalu disentuh juga yang industri kecil menengah juga. Ya, misalkan untuk usaha ikan hias ya. Itu yang namanya ikan seperti ikan koi, banyak laporan ikan-ikan nilainya sangat itu tinggi mati. sekali.
Dan biasanya memang pengusaha-pengusaha yang seperti ini mereka tidak mengantisipasi dengan backup generator. Karena memang untuk menyediakan seperti itu tentunya juga perlu investasi yang cukup tinggi. Gitu. Baik, kalau dari Ombudsman, kita sekarang berbicara apakah betul ada salah urus, apakah betul ada maladministrasi, apakah Ombudsman sudah menemukan indikasi tersebut? Kalau dikatakan salah urus, itu sudah pasti terjadi salah urus. Anda menilai sudah pasti terjadi salah urus? Karena sudah mati listrik itu sudah salah urus berarti kan. Itu human error di situ. Tapi kita akan investigasi di mana sebetulnya penyebab dasarnya. Sebab kalau kita berdasarkan penjelasan berhari pertama, di mana PLN minta maaf, itu kan sebetulnya berbeda dengan penjelasan kemarin, di mana sutetnya itu dari Pemalang dan di Jawa Tengah itu yang harus dialirkan ke barat. Tapi kemarin penjelasannya ternyata terjadi kerusakan di Suralaya. Ini artinya sudah berbeda. Di mana ini sebetulnya? Apakah di Suralaya atau di Jawa Tengah? Jadi soal penyebabnya sendiri pun masih rancu. Apa sebetulnya penyebab sesungguhnya? Tapi yang pasti yang kita harus tahu sebetulnya tata kelola di dalam kelistrikan ini. Siapa yang operatornya kan PLN. Yang membuat aturan kan pemerintah, operatornya PLN. Bagaimana mengoperasikan itu, kita belum tahu secara detail. Tapi yang pasti kemarin terjadi mal, itu salah atur, salah urus. Itu di pihak PLN. Kita mau lihat siapa yang bertanggung jawab nih. Apakah pergantian direksi yang kemarin berpengaruh signifikan pada manajemen lapangan atau apakah tiba-tiba ini. Dan kalau kita lihat kan sebetulnya PLT yang sekarang baru menjabat berapa hari kan Pak, kemudian langsung tertimpa ada peristiwa seperti ini. Jadi apakah Anda melihat adanya ketidaksiapan direksi, adanya proses antisipasi yang tidak sempurna? Harus kami deteksi, maka hari ini kami sudah melayangkan surat ke direksi PLN dan pihak yang terkait seperti Dirjen Kelistrikan dan pihak-pihak lain untuk mempertanyakan itu dulu. Baru kita mau tahu sebetulnya kita mau dalami lebih jauh. Kami sudah memastikan kami akan melakukan investigasi mendalam tentang ini, sehingga kami belum bisa memberikan jawaban yang pasti tentang itu. Karena mungkin saja ya setelah kita tanya kemudian tim juga akan ke lapangan barangkali akan memperoleh masukan dari berbagai sumber yang lain. Jadi akan membentuk tim investigasi mandiri dari Ombudsman? Sudah dibentuk? Sudah dipastikan. Sudah dipastikan karena suratnya pun sudah dilayangkan dan kami menggunakan mandat yang diberikan oleh negara, investigasi inisiatif sendiri. Meskipun sudah ada kepolisian yang turun tangan, Pak Laude? Enggak, kami menggunakan mandat atau kewenangan diberikan pada kami untuk melakukan investigasi. Karena pelayanan publik ini kan vital sekali ya. Vital sekali sehingga kita mau lakukan investigasi yang detail sekali untuk menemukan sebetulnya apa akar masalahnya kemarin itu. Jangan sampai terjadi. Karena kalau terjadi, wah itu berapa kerugian akan ditimbulkan lagi di pihak masyarakat. PLN rugi, masyarakat rugi. Semuanya merugi karena peristiwa ini. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh karena kan selama 2 hari terakhir ini bapak-bapak yang banyak dibahas adalah apakah betul misalnya pohon bisa menjadi penyebab sampai matinya listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa ini? Nanti kita akan tindak lanjuti lebih jauh. Pemirsa, kami masih akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Saat ini kami sudah tersambung dengan Bapak Imade Suprateka, Eksekutif VP Corporate Communication PLN yang bergabung dari Hotel Borobudur. Selamat malam, Pak Made. Malam, Mbak. Baik. Selamat malam. Pak Made dengan Zilvia di sini. Pak Made, saya ingin memastikan hari ini apakah aliran listrik di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat dan juga sebagian di Jawa Tengah sudah 100% pulih. Iya, ya benar Mas Silvi. Hari ini dari semalam sebenarnya itu jam 22.40 itu terakhir Banten sudah menyala ya, sudah 100% sampai tadi pagi sudah normal 100% di 3 tempat yaitu Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Kurang lebih meliputi 22 juta pelanggan itu sudah normal kembali.
Sebenarnya beban puncak itu pada siang hari pemadaman tadi. bergilir sebagai upaya normalisasi ya Pak? Tidak. Tidak ada. Iya, tidak ada. Oke, karena kan sempat beredar tadi ada surat karena sekarang beban yang mengatakan pemadaman bergilir Iya. masih terjadi di area Kelapa Gading dan Sunter, itu dipastikan hoax ya Pak? Iya, saya pikir semoga tidak, karena kita memprediksi kemarin itu jumlah yang masuk ke dalam sistem pembangkit kami itu masih perlu ditambah. Nah, ternyata sekarang itu kan beban puncaknya lebih rendah daripada kapasitas yang kita bisa supply gitu. Kalau kapasitasnya kurang lebih sekarang itu 15.000 lebih megawatt. Nah, sementara beban puncak ini hanya sekitar 13 ribuan megawatt gitu ya. Baik. Untuk ketiga daerah tersebut gitu. Okay. Oke. Pak Made, hari ini kami ingin memastikan lagi apa sebetulnya penyebab dari mati listrik massal yang terjadi. Apakah karena gangguan transmisi, sabotase, atau karena pohon sengon, Pak? Ya, jadi pada dasarnya gini, tidak bisa, ini adalah bukan penyebab tunggal ya. Jadi ini rentetan yang terutama terjadi problem di sutet 500 kP kita di Ungaran. Nah, sebenarnya ini kan mempunyai alternatif dua jaringan ya yang kita sudah siapkan. Namun pada waktu yang bersamaan jaringan yang kedua ini juga mengalami problem gitu ya. Ini yang sedang kita lakukan investigasi di lapangan untuk mengetahui upaya apa yang perlu kita tingkatkan untuk tidak terjadi hal-hal yang sama di kemudian hari, sehingga kita menyiapkan contingency plan-nya di kemudian hari supaya pelayanan listrik tetap berjalan dengan baik, begitu Mbak. Pak, kami ini sedang menunjukkan gambar di sekitar Sutet Ungaran, di mana waktu itu terdapat ledakan, Pak ya, ada kebakaran yang terjadi di situ. Nah, apakah ini semakin menguatkan bahwa ada faktor alam, ada force major di situ yang sampai menyebabkan terbakarnya jaringan di Sutet ini, Pak? Ya, saya harus mendapatkan informasi yang pasti dulu. Jadi memang sebagaimana tadi kita rilis, kita sampaikan, ini penyebabnya bukan penyebab tunggal, artinya ada beberapa hal, itu sebagian kecil mungkin yang terjadi, sehingga evakuasi daya kami dari pembangkit-pembangkit di Jawa Timur tidak berhasil melakukan evakuasi daya ke wilayah barat, Jawa Barat, dan Jakarta serta Banten, begitu. Berarti bisakah dikatakan memang sampai detik ini akar permasalahan yang sesungguhnya itu masih diinvestigasi? Ya, kami melakukan investigasi tentu. Kami sudah menurunkan tim untuk itu dari internal kami untuk melihat penyebab-penyebab, lalu kekurangan-kekurangan apa yang diperlukan di dalam menyempurnakan sistem layanan transmisi kami. Gitu. Baik. Pak Made, tadi saya sudah berbincang dengan ada Apindo di sini, kemudian juga ada Ombudsman. Terutama dari Ombudsman tadi ketika saya menanyakan apakah Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi. Tadi dikatakan oleh Pak Laode, ini kemungkinan besar memang telah terjadi maladministrasi, terjadi salah urus sehingga bisa terjadi persoalan yang besar seperti ini. Bagaimana respons dari Anda? Saya pikir kami tidak boleh juga menyanggah, kami juga tidak boleh membenarkan. Nah, kami dalam tahap proses untuk melakukan investigasi dulu. Tetapi kami meyakini dalam hati kami juga kan sebagian besar kami juga pelanggan PLN. Nah, oleh karena kami berpikir positif untuk melihat ini, tapi untuk ke arah perbaikan. Kami 100% biasanya menurunkan tim untuk segera melaksanakan perbaikan. Kami tidak ingin 1 menit pun listrik ini padam, karena setiap 1 menit listrik padam itu pasti akan membuat kerugian opportunity loss PLN. Ya, jadi kami tidak ingin 1 menit pun, apalagi berpanjang-panjang hari ya. Nah, ini pun ini cukup fantastis kita laksanakan. Terakhir kita dengar itu di ibu kota Australia pun pernah terjadi pemadaman yang sampai makan waktu blackout selama 1 minggu.
Nah, alhamdulillah di kita ini dalam hitungan 1,5 hari sudah selesai. Bahkan pada hari yang sama itu jam 15-an kira-kira sudah ada sebagian di kota Jawa Barat itu sudah kembali pulih sebagian. Lalu Jakarta sendiri sekitar kira jam 7-an malam itu sudah mulai sebagian besar pulih. Nah, ini kan satu upaya yang sudah kita lakukan sebaik mungkin. Namun memang kami sadari kami tidak bisa melaksanakan secara menyeluruh ya 100%. Nah, alhamdulillah hari Senin jam 22.40 seluruh gangguan listrik yang ada di 3 provinsi ini sudah dapat kita selesaikan gitu ya. Pak Made, kalau tadi dibandingkan dengan Australia kita masih lebih baik 1,5 hari, tetapi kalau kita bandingkan dengan sepanjang sejarah pemadaman listrik yang terjadi di Indonesia, ini disebut yang paling parah loh Pak. Benar, begini. Kenapa kalau yang parah? Karena gini, ini adalah satu konsekuensi. Tetapi jangan kita melihat satu gejala negatifnya, tetapi coba kita lihat bahwa jaringan Jawa Bali ini adalah satu prestasi di mana pembangkit ini bisa interchangeable, memberikan pasokan listrik baik itu dari Indonesia Timur, dari Jawa Timur bisa dievakuasi sampai ke Jawa Barat melistriki. Nah, ini satu kelebihan di mana kita bisa menggunakan pembangkit-pembangkit yang lebih efisien. Nah, supaya kita bisa mencapai affordability price daripada listrik ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik. Nah, ini akibatnya maka jaringannya harus complicated ya. Jadi jaringan dari Jawa ke Bali, Jawa Timur sampai ke Jawa Barat. Bahkan kita sedang membangun jaringan tol listrik di Sumatera. Insya Allah nanti kan bisa bergabung. Nah, ini kita bisa perkuatan suplai listrik dari Sumatera Selatan ke Jakarta atau sebaliknya. Ya, gitu. Tapi Pak Made, tadi memang Anda katakan ini juga sebuah prestasi, kita bisa mengaliri listrik dari timur ke barat, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kita saat ini terlalu bergantung Pak pada suplai listrik dari Jawa bagian timur. Bisakah kita menciptakan pembangkit-pembangkit atau sumber-sumber listrik lain di luar Jawa bagian timur? Sudah jelas. Sekarang kan begini, sekarang sebagai tindak lanjut dari untuk mengatasi problem ini, kita menghidupkan ada 15 pembangkit ya yang berada di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta gitu ya. Ini kita menghidupkan PLTU Suralaya 7, pembangkit Cilegon 1 unit, pembangkit Muara Karang unit 1 dan 2, PLTU Muara Karang 2 unit, pembangkit Priok, PLTU Lontar, PLTP Salak, Saguling, Cirata, Labuan, Lestari Banten Energi, serta Jawa Barat, pembangkit Muara Tawar, Cirebon Electric Power, dan Indramayu. Menyusul lagi 3 lagi. Nah, ini yang kita nyalakan, yang sementara kemarin itu untuk karena ini kurang efisien kemarin, maka kita ambil yang dari Surabaya. Inilah fungsi interchangeable, fungsi daripada interkoneksi Jawa Bali, gitu ya. Nah, gitu memang untuk melistriki ini, maksudnya harga kosnya itu masih mahal ya Pak, dibandingkan dengan yang di timur? Iya. Artinya kan freight-nya, mungkin ongkos angkutnya dari batu baranya dan lain sebagainya bisa mengakibatkan lebih mahal. Dan itu kalau di Jawa Timur itu kan sangat dekat dengan perairan dan lain sebagainya yang memudahkan kos itu gitu. Jadi ini yang kita anggap analisa kita sangat efisien ya. Baik, Pak Made, nanti kita akan lanjutkan kembali. Silakan nanti Ombudsman dan juga Apindo merespons. Kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Made yang sudah begitu panjang, komprehensif juga, terpuaskankah dengan selama ini bagaimana PLN melayani, merespons bagaimana mati listrik massal ini, atau sebetulnya masih ada yang mengganggu, yang belum terjawab dari penjelasan PLN? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami kembali lagi di Prime Talk, pemirsa. Pak Laude, kalau mendengar tadi bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Pak Made, ada alasan-alasannya, kemudian sudah ada antisipasi dan juga langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan PLN. Tapi apakah ini cukup? Sebagai pejabat operator listrik, saya kira sudah cukup wise menjelaskan tadi, saya kira. Cukup wise ya? Cukup wise gitu. Artinya dia mengakui kelemahannya, tapi juga memberikan alasan-alasan yang
cukup itu saya kira. Tetapi yang masih kurang pas sebetulnya ada pembandingan itu. Yang dengan Australia. Itu sebetulnya kurang pas dijelaskan lagi. Mudah-mudahan ke depan beliau tidak jelaskan lagi. Maksudnya kenapa ketika dibandingkan seperti menyepelekan atau mengecilkan apa yang terjadi di sini? Ini rakyat sedang terluka. Mengalami peristiwa yang dirugikan akibat pelayanan PLN terganggu. Akibat salah urus PLN, listrik itu. Kemudian kalau di Australia kita tidak tahu jauh di sana apa yang terjadi di sana. Dan kalau bandingkan dengan itu misalnya setengah hari mati atau berapa jam mati itu listrik di Australia itu kompensasinya 1 bulan tidak usah bayar listrik. Sebulan tidak usah bayar listrik ya? Itu beda sekali kalau kita buat perbandingan seperti itu. Sehingga saya kira ke depan kita fokus pada perbaikan tata kelola kelistrikan Indonesia. Perbaikan tata kelola kelistrikan Indonesia. Dan pada saat ini tim yang bekerja di operator ini, jaringan operator ini di PLN itu harus fokus bagaimana mereka lebih profesional. Atau pada tingkat tertentu juga barangkali harus memiliki seperti rasa malu. Kalau sudah rasa malu bagi orang Jepang, kalau sekedar perbandingan aja, maka sebetulnya resign dari jabatan itu. Secara etika? Iya, itu kalau rasa malu bagi orang Jepang ya, kalau kita pakai sedikit perbandingan. Tapi kalau Indonesia belum ada rasa malu seperti itu saya kira. Kalau Pak Sani melihatnya seperti apa Pak? Ya, jadi gini, kalau kami yang khususnya dari sektor industri manufaktur ya, yang tadi saya sampaikan yang tingkat kerugiannya paling besar. Jadi sebetulnya di dalam Undang-Undang Perindustrian nomor 3 tahun 2014 di situ ditekankan bahwa memang pemerintah mendukung, menjamin tersedianya sarana prasarana untuk kepentingan industri. Salah satunya adalah suplai daya listrik. Namun di sisi lain kawasan industri karena ingin betul-betul menjamin tersedianya suplai daya listrik yang baik, yang handal, kita sebetulnya juga mendapatkan privilege untuk membangun pembangkit. Ya, namun itu tidak mudah karena harus mendapatkan rekomendasi dari PLN. Sehingga akhirnya beberapa kawasan industri dan tentunya industri yang ada di dalamnya, itu kita diperlakukan dengan sistem B2B, jadi business to business. Jadi tarifnya itu juga khusus. Ya, dan itu ada service level agreement-nya juga khusus. Ya, jadi dalam kaitan karena B2B tentunya kita membayar tarif yang lebih mahal. Tentunya kita juga menuntut harusnya memang pelayanannya lebih baik. Pelayanannya lebih baik dan lebih handal. Itu yang hari Minggu dan sebelumnya mohon maaf Mbak Silvi. Ini yang saya tidak tahu nih Pak Lodi apakah ada kaitannya atau tidak. Karena pada hari Rabu tanggal 31 Juli itu sudah terjadi gangguan di Gitet Gardu Induk Tegangan Tinggi Cibatu di Cikarang, sehingga itu blackout juga, mulai jam 9:30 pagi sampai ada yang sampai tengah malam juga, sepanjang dari Jadi dalam 1 minggu 2 kali terjadi maksudnya. Baik. Yang saya nggak tahu apakah kejadian hari Rabu itu juga ada hubungannya gitu. Harusnya kan itu kan menjadikan antisipasi. Karena nanti, itu juga sudah luar biasa itu. Baik, Pak Sani saya akan bertanya nanti kepada Pak Made, tapi sebelum itu ada satu lagi yang akan bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon. Ada Pak David Tobing, Ketua KKI Komunitas Konsumen Indonesia yang hari ini mengajukan gugatan agar direksi dan komisaris PLN diganti. Pak David, apa dasar KKI ini mengajukan gugatan ini? Ya, selamat malam Bapak Mbak Sylvia. Ya, malam. Jadi setelah melihat kejadian hari Minggu dan kita berkesimpulan bahwa memang telah terjadi kesalahan urus, kalau judul acara ini listrik salah urus, kami memutuskan untuk mengajukan gugatan supaya direksi diganti dan komisaris. Gugatan ini juga didasarkan atas statement-statement dari direksi. Pertama adalah menyatakan supaya pelanggannya itu ikhlas. Ini sangat mencederai masyarakat yang sedang susah. Bagaimana kalau ini diberlakukan juga ke PLN, di mana masyarakat yang tidak mampu bayar listrik atau yang kebetulan box listriknya itu rusak sehingga harus bayar ini, apakah mau diikhlaskan? Ya kan, langsung dicabut sama PLN. Jadi ini suatu hal yang komunikasinya sangat-sangat tidak patut. Yang kedua, mohon maaf Pak Made, saya mencatat ada statement Bapak, mudah-mudahan salah, karena Bapak mau memanggil transformer
untuk menyelesaikan masalah ini. Ya kan? Nah ini juga masyarakat masih susah kok dibecandain mau manggil transformer. Dan terakhir masalah pohon sengon. Ini juga suatu hal yang sangat mencederai hati masyarakat gitu ya. Saya nggak tahu Sehingga direksi ini. harapan Anda dengan mengajukan gugatan ini, kenapa menyasarnya adalah supaya direksi dan komisarisnya diganti? Mengapa tidak menuntut supaya ada perbaikan tata kelola yang lebih baik? Saya pernah menggugat tahun 2009 ke PN Jakarta Pusat karena PLN melakukan pemadaman bergilir pada saat itu Muara Karang kalau nggak salah. Ya kan? Padahal berapa bulan sebelumnya dikatakan trafo Muara Karang ini mau ditambah karena kapasitasnya sudah nggak memungkinkan. Nah, saya mengajukan gugatan, ternyata kata hakim itu PLN mengatakan force measures. Oke lah, force measures kalau memang betul, padahal bisa diperkirakan. Makanya saya setuju dengan Pak Presiden, dikatakan apa Anda nggak bisa ngitung kapasitas sekian, apa mampu bebannya sekian. Jadi jadi saya justru mencurigai, upaya pohon sengon ini hanya untuk ngeles, supaya force measures katanya. Kalau sampai itu dibilang force measures, nah ini dunia sudah terbuka Pak, sudah sangat nggak bisa lah ngeles-ngeles seperti itu. Lebih baik betul-betul dipilih pemimpin-pemimpin yang profesional, kemudian ditata kelola ulang. Karena saya setuju dengan Pak Laude tadi, ini sudah mismanagement, ini udah maladministrasi. Karena kalau SOP dijalankan tidak akan terjadi. Ya. Baik, terima kasih Pak David Tobing, Ketua Konsumen Komunitas Konsumen Indonesia sudah bergabung. Nanti saya akan minta respons dari Pak Made seperti apa, tapi kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, tadi sudah ada pernyataan dari Ombudsman, kemudian KKI dan juga Apindo yang merespons bagaimana selama ini PLN menjelaskan kepada kita semua terkait dengan alasan terjadinya mati listrik massal. Pak Made, tadi ada beberapa pernyataan PLN, direksi PLN yang dinilai kurang bijak, kurang wise. Seperti misalnya tadi Pak David Tobing mengatakan kok pelanggan disuruh ikhlas, kemudian memanggil transformer untuk menyelesaikan persoalan ini dan juga menjadikan pohon sengon sebagai alasan terjadinya force major dan menyebabkan ini. Apa respons Anda Pak Made? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya tentu mengucapkan mohon maaf karena begini, saya hanya ingin mengekspresikan mungkin salah quote saja terkait dengan transformer. Artinya saya ingin mengekspresikan bahwa tim reaksi cepat kami sudah turun. Kalau ada pihak yang lebih bisa cepat melaksanakan perbaikan ini, normalisasi ini, pasti kami ingin meng-hire mereka. Kurang lebih begitu mungkin ekspresinya. Jadi itu tidak benar kami akan memanggil transformer begitu untuk mencandai masyarakat, melecehkan masyarakat, tidak. Lalu yang kedua terkait dengan pohon dan lain sebagainya, sudah kami jelaskan tadi bahwa ini bukan sebab yang tunggal. Jadi berbagai hal yang menyebabkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sri Penny kemarin. Lalu hal lain tentunya terkait dengan gardu induk. Tegangan tinggi yang kejadiannya beberapa hari yang lalu di wilayah Banten ini yang tidak ada kaitannya karena ini memang murni yang hari Rabu yang lalu karena ini memang triggernya adalah kejadian di Ungaran gitu ya, di Ungaran ini gardu bukan gardu sutet kami yang di sana yang tegangan 500 kV itu yang mengalami problem sehingga ini merembet kepada kebetulan jadi pada waktu yang sama juga yang di berbeda saluran dengan alasan yang berbeda ya Pak. Saya terakhir Pak Made ingin bertanya jadi, soal aturan main kompensasi ini karena kan kalau kompensasi yang sesuai dengan Permen SDM nomor 27 2017 itu hanya berupa sebetulnya pengurangan tagihan. Tapi sebetulnya ada kerugian yang lebih besar daripada itu. Dan satu lagi Pak, apakah betul salah satu cara PLN untuk membayar kompensasi ini adalah dengan memotong gaji karyawan PLN? Tidaklah, itu bukan begitu. Jadi yang dilakukan adalah memotong jumlah tagihan, mengurangi jumlah tagihan bulan depan, gitu ya, atas penggunaan bulan ini saat kejadian. Dan itu mulai dilakukan pertanggal 1 September, gitu ya. Jadi pertanggal 1 September ini sudah sesuai dengan komposisinya juga sudah sesuai dengan
Permen ESDM nomor 27 tahun 2017 dan berdasarkan peraturan pemerintah itu yang nomor 14 tahun 2012 ya. Nah ini bagi golongan konsumen yang tarif adjustment itu termasuk diantaranya adalah industri sebagaimana tadi ya asosiasi itu akan diberikan kompensasi 35% dari dari jumlah penggunaan terendahnya. Nah, lalu begitu juga bagi golongan yang non tarif adjustment, artinya mereka yang masyarakat yang diberikan subsidi sebelumnya, ya akan diberikan 20% dari minimum billingnya. Karena kerugiannya ada yang material dan non material, jadi kompensasi 35% atau 20% itu tidak cukup. Ya, sementara ini kami punya aturan itu, ya. Jadi tentunya juga ini yang kami hanya tunduk dan patuh kepada regulasi, ya. Nah, ini yang memang kalaupun memang nanti kebetulan bisa didiskusikan dan lain sebagainya kepada stakeholder semua pihak, tentunya ini kan apakah ini perlu ada perubahan dan lain sebagainya kami tidak memahami ini. Nah, karena kondisi sekarang adalah kejadian pada saat ini adalah pemadaman yang terjadi akibat yang tegangan tinggi kami di Ungaran. Pak Made, ada 22 juta pelanggan yang katanya akan menerima kompensasi dan nominalnya itu sekitar 800 miliar lebih. Jadi dari mana PLN akan membayar kompensasi itu, dari anggaran mana? Iya. Sudah, jadi tadi kurang lebih 865 dari 22 juta sudah kami sampaikan tadi bahwa per tanggal 1 September mulai kita efektifkan pemberian kompensasinya berupa pengurangan tagihan pembayaran. Andai kata tagihannya nanti tagihan bulan Agustusnya adalah 100.000 dan kompensasinya katakanlah 10.000, maka mereka hanya membayar 90.000. Yang terjadi adalah pendapatan PLN nanti di bulan September itu berkurang sebesar 865 miliar. Itu jadi tidak ada cash out dari PLN, cuman akan kami alami tapi kekurangan pendapatan saja ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Imade Suprateka, Eksekutif VP Corporate Communication PLN telah bergabung bersama kami. Pemirsa, kami masih ada satu segmen lagi untuk membahas mengenai listrik ini. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Terakhir untuk Ombudsman dan Apindo, apa upaya perbaikan atau evaluasi berikutnya yang harus dilakukan oleh semua pihak agar kejadian serupa tidak terjadi lagi? Pak Laude. Ya, kalau dari kami, dari Ombudsman itu belum bisa mengeluarkan statement apa-apa, kecuali karena kami baru memulai investigasi. Tahapan investigasi sudah dimulai dan kemudian hasilnya nanti akan kita lihat kemudian. Tapi yang pasti saya kira di tata kelola PLN ini itu memang perlu perbaikan ke depan sehingga sehingga tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya peristiwa yang seperti kemarin. Yang kedua, bahwa kompensasi ini itu perlu diskresi khusus. Diskresi khusus untuk kompensasi. Karena betul apa yang dikatakan Pak Made tadi, mereka harus beranjak dari aturan yang ada. Tapi kalau aturan itu belum bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara untuk keadilan, maka kemudian itu ada ruang diskresi. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Ada ruangan itu ya. Baik, terakhir dari Pak Sani. Ya, kalau kami dari komunitas dunia usaha tentunya menuntut PLN harus lebih profesional, harus lebih serius di dalam melakukan sistem manajemen pengelolaan listriknya ini. Karena kami dari pihak yang jelas-jelas pasti terkena dampaknya secara langsung. Dan ini secara negara juga akan mengalami koreksi daripada daya saing industri kita. Betul. Jadi ini menurut saya masalah yang sangat serius. Yang sebetulnya ada satu hal yang saya nggak tahu apakah ini juga harusnya merupakan bagian dari keseriusan PLN juga di dalam satu sistem organisasi di mana memang ada direksi yang sudah kena permasalahan hukum dan sebagainya. Itu sampai 2 kali pergantian dengan status PLT. Ini juga sebetulnya ya dipertanyakan juga. Harusnya kan ya harus firm orang yang sudah ditetapkan supaya struktur yang di bawahnya semuanya juga betul-betul serius. Clear, baik. Terima kasih Pak Sani dan juga Pak Laude telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.